Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata saya dimaafkan sebelumnya. Salam semua di Depok, Luka Jaya, saling sehat dengan bisa kita saling tukar pendapat gitu. Jadi supaya ada bisa kita apa yang pengalaman selama ini bisa kita di komentari yang bisa jalankan itu ya dijalankanlah. Kalau memang tidak bisa, tidak masuk akal, tidak masuk logika, ya tidak masalah. Paling jelasnya apa yang kita bisa dijalankan sesuai petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saya bisa sampaikan. Kalau yang yakini yang yakini, yang mau pelajari yang ini diucapkan ini. Jadi kan selama ini kan banyak saya lihat itu di YouTube, tumpang tindih pengertian sesuai kenyataan. Jadi kebanyakan komentar itu saya di YouTube, misalnya itu contoh kita harus, kan selalu banyak itu ngomong bilang kita ibadah kepada Allah. Nah itu ibadah itu sama aja itu kalau kita sudah dapatkan namanya iman, sudah kita dapatkan itu namanya ibadah. Nah tapi tidak bisa didapatkan itu iman kita masing-masing kalau tidak jiwa belum jernih. Makanya itu saya sering ngomong, sampaikan itu ditamakan jiwa dulu, dibersihkan supaya ada persatuan, kita sama-sama taruh manusia. Di luarnya itu tidak bisa, kan otomatis pasti masing-masing ada pengalaman. Nah, pengalaman ini kita masing-masing ketahui, belum tentu diridhoi sama Yang Maha Kuasa. Nah itu belum tentu. Jadi kita ini harus kita menjalankan, contoh kita itu melakukan 5 waktu sholat tuh 5 waktu itu, makanya kita itu harus membersihkan jiwa kalau kita ngambil air wudhu tiap waktu supaya bisa kita masuk, bisa memahami namanya ibadah. Nah, baru bisa gitu memahami ini bilang ibadah kalau kita ketahui iman kita masing-masing. Bagaimana bisa diketahui iman kita dalam diri kalau jiwa tidak jernih? Tidak bisa. Makanya saya sering itu saya lihat. Nah, kan banyak yang ngomong kita harus selalu ibadah kepada Allah. Ya tidak begitu. Memang harus ibadah kepada Allah, tapi diketahui itu ibadah. Yang mana bilang ibadah itu ibadah tanpa putus, biarpun jalan apa segala-galanya itu ibadah, tapi diketahui iman kita masing-masing. Nah, bukan itu 5 waktu kan lain juga. Itu 5 waktu kan sudah jelas kita lakukan 5 waktu sholat tuh kayak itu sudah jelas. Makanya ada bentengnya, harus jiwa dulu. Kalau kita membersihkan jiwa, ambil air wudhu, kita membersihkan jiwa dulu. Nah, kalau baru kita sholat kan begitu 5 waktu. Kalau ibadah itu jalurnya itu biar jalan, biar duduk, biar di mana kita apa dikerja itu ibadah. Nah itu dibilang ibadah kepada Allah. Nah, itu sudah itu artinya. Jangan digabungkan bilang sholat. Biarpun kita sholat, biarpun kita tidak sholat, tetap ibadah.
Biarpun kita sholat begitu juga, ibadah juga. Kalau diketahui itu iman kita masing-masing. Kan ada iman itu masing-masing dalam diri, cuman dari ketahui. Nggak ada orang bisa sampaikan itu. Seluruh dunia itu nggak ada. Belum tentu bisa tercapai itu. Rata-rata salah tafsir. Karena tidak ada yang ngungkap. Yang sebenarnya itu nggak ada. Kan nggak ada juga bisa. Tidak sembarang orang juga. Biarpun tinggi apa ilmunya, kalau itu tidak mudah orang menyampaikan itu tentang ilmu itu diketahui namanya ibadah. Karena iman itu kalau sudah diketahui iman kita masing-masing itu namanya ibadah. Itu rahasia. Itu sudah rahasia itu. Tapi tidak semudah orang dapat kalau tidak melalui proses. Prosesnya itu tadi harus kita dasar dulu. Nah, itu nama ibadah itu tanpa doa, tidak ada doa, tidak ada baca. Itu ibadah itu. Tapi ada rahasianya. Itu tidak mudah. Makanya gue bilang kalau saya dengar itu di YouTube itu ada itu kita beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kalau kita jiwa pun tidak jernih? Karena kita sudah tahu. Kita tahu jiwanya belum jernih. Kalau bilang jernih bersih belum. Karena itu bisa kotor itu jiwa. Karena ini yang dimakan ini tiap hari siang malam, kan belum tentu bersih. Tidak pernah kita tahu pahangi yang dimakan itu bersih atau tidak. Nah itu ngotorin jiwa. Nah, pikiran juga, kalau pikiran itu selalu kiri kanan, nah itu ngotorin jiwa juga itu. Karena besar dunia. Tapi kalau orang sudah paham itu, sudah bisa dia jalankan itu, jiwanya nak perbaiki, nak bersihkan, jernih, itu tidak besar dunianya, tidak besar sudah dunianya itu. Tapi kalau jiwanya tidak bersih, omong kosong, kalau tidak besar dunianya. Nah saya tahu, kita tahu, tidak mungkin kita ngomong begini kalau kita tidak tahu, tidak berani kita. Wah, ini besar dunianya. Makanya itu sekarang saya biasa sering ngomong, bahwa kita itu tidak perlu banyak ditahu, biar sedikit, yang penting ada makna, ada ujungnya. Nah, jadi bagaimana kira-kira kalau kita tidak pahami iman kita masing-masing dalam diri, itu tidak bisa kita, tidak menuntut itu namanya hidup, tidak menuntut. Tidak ada kepastian hidup kita ini selama ini kalau kita tidak pahami iman kita itu masing-masing. Hidup kita tidak bisa kita pastikan kemana arahnya. Tapi kalau kita sudah pahami itu iman kita masing-masing, pasti hidup kita juga ini selama ini pasti dipaham. Menuntut ada kepastiannya, ada pastinya bahwa hidup kita ini arahnya ke sini, kembali kepada asal. Kalau kita sudah paham itu iman dalam diri masing-masing, itu hidup kita ini sudah pahami, sudah ditahu arahnya, tempatnya hidup kita ini. Kalau kita tidak pahami iman kita masing-masing dalam diri, tidak bisa omong kosong. Kalau bisa dia pahami hidupnya kemana, tidak bisa. Itu ini paling berat ini perjalanan kita manusia di dunia ini. Kalau kita tidak bisa mencapai itu, sia-sia kita hidup di dunia ini. Biarpun kaya apa, kaya raya apa, biarpun bagaimana kaya semuanya, kalau itu tidak bisa yang dicapai itu, yang 2 titik, tidak ada kita, sia-sia kita hidup di dunia ini. Kalau kita tidak paham iman kita masing-masing dalam diri, karena pastinya hidup kita juga tidak dipaham arahnya mau kemana.
Itu. Oke bosku, sampai sini aja. Ada lagi petunjuk dari Yang Maha Kuasa, pasti saya rekam suara itu. Yang bisa dipelajari, yang tidak bisa ya seterah. Yang penting apa yang petunjuk, apa juga aku sampaikan, apa juga aku jalani, apa juga aku sampaikan. Itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincangkan ataukah Marepa ataukah Sarea atau Hakeka Tareka, sekarang saya lihat banyak sekali pintar aja dikomentari begini tapi tidak ada yang bisa membuktikan itu, sekedar cerita sekarang. Jadi makanya banyak orang saling bertentangan karena tidak ada keputusan, tidak ada kepastian. Karena kalau itu dibalas terus tidak ada habisnya. Karena apa? Semua yang selalu mengungkap-ungkap itu belum ada yang kepastiannya. Makanya itu sekarang tidak ada habisnya tentang agama. Padahal agama satu. Biarpun agama yang lain, Islam, Kristen, atau lain-lainnya, sebenarnya satu tujuan. Nah, cuma kita ini yang harus kita pahami masing-masing, namanya agama ataukah pengetahuan yang sebenarnya itu tergantung kita. Kalau kita bisa mempelajari dalam diri, itu bisa kita dapatkan itu kepastiannya. Karena sekarang ini hidup tak juga belum tentu kita bisa pahami kepastiannya kemana arah kita. Di situ contohnya. Karena sekarang tidak ada yang mau betul-betul menggali yang pasti. Tidak ada. Nah itu sekarang. Jadi itulah, kita manusia harus kita menggali yang pasti dalam diri masing-masing, supaya yang kita begini terus saling menindis, saling merasa pandai. Nah, jadi orang di bawahnya dipandang enteng sudah kalau kita terlalu pintar. Makanya ini harus kita lah lihat diri kita dulu baik-baik, bagaimana situasi kita ini di dalam diri, supaya kita bisa menyampaikan atau baru kita ngomong masalah agama. Karena nanti pertengkaran aja kalau selalu kita ini dijalankan, tidak ada kepastian masing-masing dalam diri. Jadi harus dulu kepastiannya dulu dalam diri, baru kita bisa mau lihat di luar, disesuaikan bukti gitu. Oke bosku, sampai sini aja. Kalau ada nanti bisa saya sambung tentang satu topik.